ogah-ogahan. Dia selalu bilang apa? I don't want to read, I don't want to read. Nah saya bilang, belajar ngaji kok nggak mau baca? Terus gimana ya? Akhirnya kadang itu pakai permainan, pakai menggunting, pakai apa namanya tebak-tebakan, terus apa itu kalau bahasa Inggrisnya itu hide and seek gitu ya. Jadi main peta umpet atau apa, yang penting dia mau ngaji. Nah, suatu hari saya kayak sudah benar berada di puncak putus asa karena ngajar ngajinya dia nggak serius anaknya. Nah itu kembali kepada tadi Hirsun. Dia kayak nggak ada minat, tapi kan dia masih anak kecil ya. Tapi kalau sudah dewasa sudah bisa menentukan, ya sudah bisa bersikap gitu. Si Sine ini tadi karena tidak ada kesungguhan dalam belajar, itu mempengaruhi saya sebagai guru. Ditambah perjalanan saya menuju rumahnya tadi karena tidak ada kendaraan umum. Jadi saya harus jalan dari AR Fahrudin sampai ke Tursina itu tadi, mungkin ke atas lagi Mas ya. Ketika saya capek itulah lalu saya turun dari bukit itu menjelang maghrib saya berdoa begini teman-teman. Ya Allah, aku kok capek ya. Ini mungkin bagian dari menegakkan agamamu. Ya karena di Singapura kan mayoritas non muslim kan. Ada orang muslim yang mau belajar agama itu bagian dari jihad. Tapi ya Allah saya kayaknya kok nggak kuat ya kalau begini terus. Tapi kalau saya ini menyerah karena saya capek, saya malu ya Allah. Kalau begitu ya Allah tolong beri saya jawaban supaya saya ini lebih mantap lanjut mengajar atau saya tidak mengajar lagi. Itu doa saya di setiap saya turun dari bukit itu tadi. Nah kuasa Allah teman-teman, Allah kabulkan doa saya tadi itu apa? Saya hamil. Hamil ini bagi saya alasan bilang kepada orang Pakistan tadi untuk saya tidak mengajar ngaji anaknya. Karena kalau saya alasan capek atau apa, itu tadi saya berpikir kok malu saya ya, apa cuma berjihad begini saja kok saya capek gitu. Tapi kalau karena saya hamil sebelumnya itu saya keguguran, itu alasan saya untuk mau resign atau tidak lanjut mengajar. Akhirnya saya bilang, dia itu namanya siapa ya? Ghazal namanya, orang Pakistan itu. Saya bilang, sister, I am sorry. Saya bilang, saya ini mengajar sini sudah sekian bulan. Mungkin perkembangan sini dalam membaca Al-Quran insya Allah ada. Tetapi mohon maaf Ghazal, saya itu sekarang hamil. Dan menurut dokter saya tidak boleh terlalu capek. Karena saya perjalanan menempuh sekitar 45 menit jalan tadi, itu nanti khawatir terhadap kehamilan saya. Lalu saya cerita, kondisi kami di Singapura itu seperti ini karena suami saya penerima beasiswa, jadi hidup itu ya bisa dibilang sangat kekurangan, saya bilang gitu. Lah terus begitu teman-teman, dia bilang gini, Laila, bolehkah kalau begitu sekarang kamu saya antar jemput setiap kali kamu mau mengajar ngaji anak saya? Yang awalnya dia nggak mau karena saya bilang gitu itu tadi. Ya, pada akhirnya karena saya hamil dia antar satu. Yang kedua, Laila, kamu dulu apa masalahmu dengan melahirkan, maksudnya dengan kandungan? Saya cerita begini. Terus dia bilang, oh gitu. Jadi sebelumnya itu saya pernah keguguran di Singapura juga ya. Dan biaya kesehatan itu sangat mahal di sana. Maka waktu itu kami berkomitmen kalau misalnya hamil lagi harus pulang ke Indonesia. Karena nyun sewu ya teman-teman, untuk periksa kehamilan biasa itu saja ya, apa istilahnya reguler biasa kan tiap bulan kalau ibu hamil itu kan ngecek kehamilan. Itu saja sekali ketemu dokter itu bisa sekitar 5,5 sampai 6 juta kalau dirupiahkan. Betul. Karena waktu itu sekali kami periksa itu $480. Jadi kami ya sempat shock gitu.
Nah, terus akhirnya saya cerita kepada orang Pakistan tadi, kami nggak mungkin punya biaya sebesar itu kalau harus hamil dan melahirkan di sini. Akhirnya dia bilang, Laila, kalau gitu ayo kami antar ke rumah sakit, nanti kamu melahirkan di situ, sudah semua biaya kami tanggung. Dari kamu cek tiap bulan sampai kamu melahirkan, sekali melahirkan di sana teman-teman, mohon maaf, habisnya sampai 50-an juta. Melahirkan normal loh itu. Ya itu karena memang di Singapura itu negara yang memang maksudnya biaya hidupnya tinggi. Nah akhirnya teman-teman, singkat cerita, saya tetap tidak bisa melahirkan di Singapura karena alasan izin sebagai warga negaranya. Ya jadi orang tinggal di luar negeri itu kan biasanya ada 3 kategori. Warga negara sana, terus yang kedua itu disebut dengan permanen resident. Permanen resident itu maksudnya orang masih warga negara Indonesia tetapi tinggal di sana sudah diberi fasilitas seperti ya sebagian lah dari warga negara sana gitu. Jadi misalnya biaya sekolah itu kalau untuk orang asing itu $300 dalam sebulan, biasanya kalau yang permanen resident itu 160 kayak gitu. Kalau WNI, kalau warga negara asing sana semua gratis untuk pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya saya tidak bisa melahirkan di sana. Saya bilang ke Ghazal, pada akhirnya ternyata saya tidak bisa melahirkan di sana. Teman-teman tahu, dia dengan baik hati memberi saya cek. Jadi dia tuh kalau kasih saya uang itu nggak berupa uang dolar gitu, tapi diberi cek. Atau teman-teman pengalaman nggak? Kalau dulu saya jamur dikasih kertas gitu, nanti saya tukar di bank untuk dicairkan. Dia langsung tulis cek di situ sekitar $2.500. Itu kalau saya uangkan di rupiah sekitar 25 juta, dia berikan secara cuma-cuma kepada saya untuk mengganti karena dia tidak bisa memesankan biaya melahirkan di rumah sakit di Singapura tadi. Teman-teman, apa cerita yang ingin saya sampaikan dari cerita ini? Yang pertama, 1, andai dulu saya putus asa, itu mungkin yang saya ambil pelajaran. Misalnya dulu saya di tengah jalan, udahlah aku wes nggak mau pamit, aku nggak mau ngajar aja, orang anaknya juga sulit untuk diajarin, perjalanannya jauh kayak gitu, saya capek dan lain sebagainya. Kalau saya sudah putus asa, mungkin saya tidak akan mendapatkan 25 juta itu tadi tanpa kerja keras. Maksudnya itu benar-benar memang hadiah yang diberikan, ya. Terus yang kedua, yakinlah bahwa setiap doa itu Allah kabulkan. Itu yang saya ambil pelajaran ketika saya di setiap turun dari bukit sambil bertemu monyet, bertemu ular, bertemu apa itu saya selalu berdoa. Berdoanya kepada Allah, saya tidak minta berhenti jadi guru ngaji, tapi saya minta diberi jawaban yang tepat atas masalah saya ini. Ya. Lalu yang ketiga, ingat bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Siapa yang tahu bunyi ayat ini? Silahkan dia orang kedua yang mendapatkan prize. Allah akan mengangkat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza itu ambil penggalannya aja, nggak harus semuanya. Wa idza qilan susu fan susu, terus berikutnya yarfa'illahu lakum yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina waladina dibunyikan baru bisa. Surat apa dek? Surat apa? Jadalah. Ya kan bunyinya? Ya bersama-sama dibunyikan. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang berilmu. Yakinlah, ilmu itu tidak akan sia-sia. Nah, ini kayaknya saya skip aja yang di slide ini. Terakhir, jam 11:30 ya Bu Hoir, ya Mas ya Bu Hoir. Das, ingin, lalu sabar. Memang harus sabar. Kalau nggak sabar, dari tadi Bu Ella ngomong apa sih? Mending kita ngecek YouTube atau Instagraman atau Facebookan, itu lebih menarik daripada mendengarkan ceramah misalnya seperti itu ya. Sudah nggak sabar. Nah, itu sulit nanti ilmu bisa kita terima. Terus yang keempat, ada bekalnya. Ada bekal itu maksudnya adalah perlu ada fasilitas yang mendukung kita. Misalnya kita mau ini tadi ya, mengadakan MOS ini kan harus ada slide, harus ada mic, harus ada sound system dan lain sebagainya ya. Jadi harus ada fasilitas. Maksudnya bekal itu ada fasilitas. Lalu dibimbing oleh guru yang kompeten. Guru itu Guziah ini sebagai guru. Guziah ini paham kompetensi seorang guru itu. Jadi ada kompetensi intelektual, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial dan lain sebagainya. Itu harus dimiliki oleh guru ya, supaya ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang keenam adalah lama masanya. Belajar apapun tidak bisa instan. Walaupun sekarang katanya ada yang berapa menit bisa ngaji, berapa jam bisa ngaji, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Itu cuma hanya kayak marketing gitu. Tetap semua perlu waktu yang panjang. Nah, berikutnya saya akan sampaikan lagi cerita. Ali bin Abi Thalib itu pernah dihadang oleh sekelompok rombongan. Dia bertanya, Ali, kalau ada ilmu dan harta, kira-kira kamu pilih apa? Pilih ilmu. Ada yang bisa memberi alasan kenapa pilih ilmu? Yang bisa menjawab 5 alasan kenapa pilih ilmu daripada harta. Jangan melihat ke Google lagi. Apa? Ada harta. Karena harta, betul, boleh. Harta tidak dibawa ke akhirat, kalau ilmu dibawa ke akhirat. Boleh, 1. Masuk akal. Kedua? Mana? Oke, saya beri jawaban 5 ya. 1. Yang kita pilih, kita mewarisi Nabi. Tapi kalau harta mewarisi siapa? Fir'aun. Korun. Ya, maka tanya al ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu pewaris para nabi, ya. Nah, yang kedua, ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Tapi kalau harta harus dijaga. Orang semakin banyak hartanya semakin pusing untuk jaga hartanya. Tapi kalau orang banyak ilmu, dia bingung. Ya, justru dia akan terjaga oleh ilmunya itu. Pergi ke luar negeri, bedakan yang bisa bahasa Inggris dengan yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Jelas ada ya. Nah, kalau bisa dia sudah terjaga oleh ilmu bahasa Inggrisnya. Ya, gitu ya. Yang kedua, ilmu menjaganya sementara harta tidak dijaga. Yang ketiga, ilmu itu kalau diberikan semakin bertambah. Jadi guru itu seperti Guziah ini, setiap hari jadi belajar, menyampaikan kepada murid itu nanti akan semakin bertambah pengetahuannya. Tapi kalau harta diberikan, ya secara zahir dia akan berkurang harta itu, meskipun nanti akan ada janji Allah, siapa yang sedekah maka tidak mengurangi hartanya dan lain sebagainya, itu soal lain ya. Tapi secara zahir akan berkurang. Saya punya uang 200.000, saya berikan 100.000, kan tinggal 100.000 toh, kan berkurang. Tapi ilmu ini tadi yang saya sampaikan, nah itu nanti bisa ada pengembangan pada diri orang yang memberikan. Sudah ya, 3. Yang keempat, pemilik ilmu itu akan disegani orang. Tapi pemilik harta menyebabkan orang iri. Ya kan? Kalau orang berilmu itu orang iri ya, sana mau aku ambil apa? Nggak bisa ngambil. Kalau dia nggak belajar nggak bisa dicuri, ya kan? Tapi kalau orang banyak harta menimbulkan iri kepada
Yang kelima, pemilik ilmu itu menjadikan hatinya tenang. Tapi kalau punya harta, kepikiran terus. Mobilnya 10 dia hitung setiap malam. Di garasi wis mlebu kabeh ta durung, ya kan? Sepeda motor, aduh, ini harus dikunci pagernya. Dan hatinya nggak tenang, ya. Tapi kalau orang banyak ilmu, menjadikan tenang dan perbuatan-perbuatannya dihiasi oleh ilmunya. Baik teman-teman sekalian, apakah ada Teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh beliau? Aku mau bertanya, kayak apa sama gajinya tadi, gaji per bulan yang beliau tunaikan? Gaji per bulan. itu nanti akan mengangkat derajat pemiliknya gitu. Saya ingat dulu itu saya ngajar itu digaji $15 sekali datang. $15 itu waktu itu 8.000. $1 itu 8.000. Berarti berapa? 80 tambah 40 ya. Berarti 120 sekali saya datang. Ya. Sehingga kalau misalnya saya masuk untuk sombong ya. Tapi ini ya menurut saya karena penghargaan terhadap ilmu itu yang menjadikan kita sama Allah banyak diberi kemudahan, termasuk dalam soal rezeki. Sebelum ke Singapura itu saya tinggal di Australia karena suami saya dulu S2 di Australia sebelum S3 ke Singapura. Nah, waktu itu karena saya belum punya anak, siapa saja tadi Aisyah, Nada, Sisil. Sisil rasanya perkembangan zaman ini menentukan pola pikir kita terhadap kecintaan terhadap ilmu. Ahli yang hafal Quran, ya ilmuwan itu dulu di zaman dulu itu seperti itu ya. Ilmuwan muslim itu mereka di samping kuat ilmu agamanya juga mereka menguasai ilmu-ilmu lain. Makin kesini ilmu itu rasanya makin disempitkan. Termasuk misalnya guyonannya itu sekarang kan makin banyak kedokteran pun dispesialisasi. Maka ada dokter spesialis. Katanya nanti pada akhirnya itu ada khusus dokter spesialis urat mata misalnya gitu. Jadi spesialisnya di situ makin dibuat kecil-kecil. Maka termasuk teman-teman kan kuliah kan ada jurusan, ada prodi dan lain sebagainya itu. Nah, tapi gimana supaya menumbuhkan semangat kita dalam belajar? Menurut saya itu motivasi itu tumbuhnya dari dalam diri kita. Dengan meyakini bahwa motivasi itu bisa dilandasi pada motivasi teologis. Kita yakin bahwa di hadapan Allah orang yang berilmu itu beda dengan yang tidak berilmu. Itu harus menjadi tujuan utama kita.